Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang bumi dan gerakannya. Perhatikan baik-baik ya. Ada peta konsep yang telah tersedia. Bumi dan gerakannya. Bumi memiliki gerakan yaitu rotasi dan revolusi. Bumi juga memiliki satelit yaitu bulan. Bulan memiliki gerakan yaitu rotasi dan revolusi. Kita bahas gerakan bumi. Yang pertama adalah rotasi. Ialah perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Untuk melakukan satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Yang kedua, revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Waktu revolusi bumi adalah 365 hari atau 1 tahun. Dampak rotasi bumi yaitu yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Pada saat bagian bumi menghadap matahari, bumi dalam keadaan siang, sedangkan bagian bumi yang tidak mendapat cahaya matahari berada dalam keadaan malam hari. Dampak rotasi bumi yang kedua adalah perbedaan waktu. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di setiap bagian bumi. Perbedaan waktu di Indonesia sendiri ada 3, yaitu waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dampak yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan seperti ini disebut gerak semu harian matahari. Gerakan ini terjadi karena adanya rotasi bumi dan bumi berrotasi dengan arah dari barat ke timur. Akibatnya matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Selanjutnya adalah gerak revolusi bumi memiliki dampak. Yang pertama, pergantian musim. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Dan yang ketiga, penanggalan kalender Masehi. Pergantian musim terjadi karena posisi bumi yang miring 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Lalu gerak semu tahunan matahari terjadi karena matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun. Padahal matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat akibat dari revolusi bumi. Lalu penanggalan kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi terhadap matahari. Nah, sekarang kita bahas tentang bulan. Bulan adalah anggota tata surya yang merupakan satelit bumi. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan yang memancar di malam hari adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan. Kita bahas rotasi bulannya. Bulan berotasi membutuhkan waktu 29,5 hari. Lalu bulan juga berevolusi. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi yaitu 29,5 hari juga. Nah, untuk dampak revolusi bulan ada 4 ya. Perhatikan dan kamu simak video berikut. Mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan.
Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berikut jenis gerakan bulan. Yang pertama adalah rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga adalah revolusi bulan mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Kamu perhatikan juga pendalaman materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari berikut ini. Hello everyone, welcome to my channel. Assalamualaikum semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Video ini disusun oleh kelompok 2 dari kelas 5D sore, yakni Nur Fitriani, Rakel Aini, Rosana Keputri, dan Safinatul Haria. Sebelum kita memproyeksikan suatu gerhana dengan media yang ada, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu gerhana. Gerhana adalah suatu fenomena di mana suatu objek tertutup sebagian atau sepenuhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Seperti yang kita ketahui bahwa gerhana dibedakan menjadi 2, yakni gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, di mana ketiga objek tersebut berada pada garis lurus atau sejajar, sehingga posisi bulan akan menghalangi cahaya matahari ke bumi. Ketika posisi bulan tersebut menghalangi cahaya matahari, bentuk bulan yang seperti piringan hitam nampak dari bumi seolah menutupi matahari. Padahal ukuran bulan jauh lebih kecil dari matahari. Meski ukuran bulan jauh lebih kecil dari matahari, tetapi jarak antara bulan dengan bumi jauh lebih dekat jika dibandingkan antara jarak matahari dengan bumi. Selanjutnya, mari kita proyeksikan proses terjadinya gerhana matahari. Ketika sudah segaris lurus, posisi bulan akan menghalangi cahaya matahari dan bayangan yang terbentuk akan menutupi bumi. Bayangan tersebut menutupi sebagian di wilayah bumi sehingga memunculkan gerhana matahari. Lalu, bagaimana bentuk gerhana matahari jika kita lihat dari bumi? Ada beberapa jenis gerhana matahari yang terlihat, yakni ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Berikutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan, di mana posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mari kita perhatikan peragaan proses terjadinya gerhana bulan.
Bulan memasuki bayang-bayang bumi sehingga cahaya matahari tidak langsung mengenai bulan. Dengan demikian akan muncul gerhana bulan. Lalu, bagaimana bentuk gerhana bulan jika dilihat dari bumi? Berikut contoh beberapa bentuk gerhana bulan jika dilihat dari bumi, yakni gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan perumbra. Sekian dari isi video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baiklah, Bu Indah akhiri dulu pembelajaran pada kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimaknya. Akhiri dengan doa bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.